Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami Jehovah Jireh. Mengalami Allah menyediakan, Allah mencukupkan. Saudara, di dalam kehidupan kita, setiap kita pasti ada kebutuhan, ada hal-hal yang kita rindu, Allah mencukupkan. Baik itu kebutuhan primer kita dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, saudara. Saya percaya setiap kita, bahkan mungkin saat ini, ada hal-hal yang kita butuhkan, Allah menyediakan, Allah bertindak. Dalam kondisi yang ada sekarang ini, saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang meminta doa supaya mereka dicukupkan, kebutuhan mereka dicukupkan. Mereka dicukupkan supaya mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin saudara juga mengalami itu di dalam kehidupan saudara. Dan tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Jireh. Artinya Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang mencukupkan. Hari ini Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan saudara. Dia sanggup mencukupkan segala keperluan saya dan saudara. Dan kalau kita rindu mengalami itu saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mengalami Allah mencukupkan, Allah melimpahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Dengan harapan saudara melalui renungan malam hari ini, saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan, sehingga saudara mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian dari saudara. Saya rindu membaca kesaksian saudara yang saudara tuliskan di dalam kolom-kolom komentar video ini saudara. Bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Kejadian pasal 22 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara beristirahat. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji
Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayahnya, Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat itu dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, saudara, adalah di mana Allah menguji Abraham. Di mana setelah Allah menjanjikan anak dikaruniakan bagi Abraham di tengah-tengah keluarganya, dan janji itu sudah begitu lama ditunggu dan akhirnya digenapi, dan lahirlah Ishak. Dan setelah
Waktu berjalan, kemudian Allah berfirman kepada Abraham supaya ia pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak anak tunggalnya di sana. Saudara, bisa dibayangkan pada waktu itu apa yang terjadi, bagaimana kondisinya. Tetapi singkat cerita saudara, setelah semuanya berjalan, Allah menantang Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dan kemudian Abraham melakukannya. Dan singkat cerita, akhirnya perkara besar pun terjadi. Ishak tidak jadi dipersembahkan, dan kemudian Allah menyediakan seekor domba pengganti Ishak. Dan kemudian muncullah di ayat 14, di mana di sana Abraham menegaskan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Muncullah satu kalimat atau satu kata atau satu nama Tuhan sendiri, yaitu Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Itu terjadi di peristiwa saat Abraham mempersembahkan Ishak. Dan bukan hanya nama Jehovah Jireh yang muncul di sana saudara, tapi ayat yang ke-17 di sana Allah berjanji kepada Abraham, di mana Allah berkata mulai ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara, yang luar biasa dari peristiwa ini adalah nama Tuhan sebagai Jehovah Jireh muncul dalam peristiwa ini. Nama Tuhan Jehovah Jireh yang artinya Allah menyediakan muncul dalam peristiwa ini. Dan kemudian bukan hanya itu, Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Sekali lagi ayat 17 itu dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan. Saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Abraham, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara, hari ini saudara memiliki kebutuhan, saudara memiliki keperluan. Tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan saudara. Dan bukan hanya menyediakan saudara, tapi ayat 17 juga dia berjanji bahwa dia akan memberkati berlimpah-limpah. Rindukah saudara di dalam kehidupan saudara Allah memberkati saudara berlimpah-limpah? Saya percaya setiap kita rindu berkat Tuhan dicurahkan secara berlimpah di dalam kehidupan kita. Dan dengar saudara, Allah pun rindu mencurahkan berkatnya berlimpah-limpah dalam hidup kita. Sama seperti dia rindu memberkati Abraham, demikian juga dia rindu memberkati kita. Karena dari sebelum-sebelumnya Allah sudah sering kali berjanji bahwa dia memberkati dan memberkati. Dan digenapi dalam kehidupan Abraham waktu demi waktu. Hari ini pun dengar saudara, bahwa Allah yang kita sembah, dia Allah yang pasti akan mencukupkan kita. Allah Jehovah Jireh itu menyatakan diri kepada saudara. Allah Jehovah Jireh itu menyatakan diri di tengah keluarga saudara. Allah Jehovah Jireh itu menyatakan diri dalam seluruh kehidupan saudara. Dia menyatakan diri dan mencukupkan segala kebutuhan kita dan mencurahkan berkatnya secara berlimpah. Sekali lagi saudara, kapan peristiwa Jehovah Jireh itu terjadi? Saat Abraham pergi untuk beribadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, di mana di ayat yang kelima Abraham menegaskan kepada bujangnya, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini,
Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, saat Abraham beserta dengan kedua bujangnya dan juga Ishak mereka berangkat, dan kemudian di tengah jalan ketika sudah dekat kepada tujuan, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, "Tinggallah di sini, kami akan pergi sembahyang." Maksudnya dia dan Ishak akan pergi sembahyang, pergi beribadah. Jadi saudara, perjalanannya itu menuju Gunung Moria adalah perjalanan untuk bersembahyang, adalah perjalanan untuk beribadah. Dan kemudian dalam perjalanan beribadah itulah Abraham mengalami di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh. Abraham mengalami di mana Allah berjanji bahwa dia akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Itu terjadi ketika Allah menantang Abraham dan Abraham melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dan dia pergi untuk beribadah. Dia pergi dari tempatnya, dari tempat tinggalnya, dia pergi ke Gunung Moria untuk sembahyang, untuk beribadah. Dan saudara, yang saya rindu kita belajar di sini adalah ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, sehingga akhirnya dia mengalami Jehovah Jireh. Allah menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh bagi dia. Dan dia juga mengalami Allah berjanji bahwa dia akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham? Yang pertama saudara, ibadah yang disertai dengan pengorbanan. Di mana dia pergi ke Gunung Moria bukan hanya untuk sembahyang, tetapi tujuannya ke sana adalah untuk mempersembahkan korban. Dan korban yang akan dipersembahkan itu, yang diperintahkan Tuhan adalah anaknya, anak tunggalnya, anak yang dia kasihi, yaitu Ishak. Jadi saudara, Abraham berangkat untuk beribadah ke Gunung Moria, dan ibadahnya itu disertai dengan pengorbanan, di mana Allah memerintahkan supaya dia mempersembahkan Ishak, dan dia taati perintah Allah. Dia tidak berdebat dengan Allah, sekalipun itu sesuatu yang sangat berat, sekalipun itu sesuatu yang sangat sulit, saudara. Bayangkan, Ishak itu adalah anak tunggalnya, dan tidak ada yang lain, saudara. Satu-satunya anaknya adalah Ishak. Dan kemudian selain anak tunggal, Ishak ini juga telah dinantikan begitu lama, sampai umur 100 tahun Abraham. Dia nantikan Ishak ini baru digenapi janji Tuhan. Artinya anak ini adalah anak perjanjian yang sudah lama sekali dinantikan. Dan anak ini juga adalah anak tunggalnya. Bayangkan saudara. Dan itulah yang dia persembahkan kepada Tuhan ketika dia pergi untuk beribadah ke Gunung Moria. Jadi saudara, dia beribadah dengan disertai pengorbanan, kerelaan untuk berkorban. Dan pengorbanannya itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dan akhirnya ketika dia pergi beribadah dengan mempersembahkan korban, dan dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, satu-satunya janji yang sudah lama ditunggu, ketika dia rela melakukan itu saudara, akhirnya Allah turun dari sorga dan menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh kepada Abraham. Itu pertama kali Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan. Dan bukan hanya itu, Allah juga berjanji akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Allah Jehovah Jireh menyatakan diri. Allah berjanji memberkati Abraham secara berlimpah-limpah. Karena Abraham hidup beribadah, dia pergi ke Gunung Moria untuk beribadah, dan ibadahnya itu disertai dengan persembahan korban.
Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita hari ini masih sedang hidup beribadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan? Apakah kita hari ini masih menjalani hidup kita dalam ibadah kepada Tuhan? Mungkin saudara menjawab, ya, saya masih hidup beribadah. Saya rajin beribadah. Pertanyaan kedua, apakah ibadah saudara disertai dengan pengorbanan? Kerelaan untuk berkorban. Mungkin saudara juga menjawab, ya, saya beribadah dan setiap kali saya beribadah, saya membawa persembahan bagi Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Karena Dia menyatakan diri kepada Abraham sebagai Jehovah Jireh ketika Abraham mempersembahkan anaknya, persembahan yang terbaik, sampai-sampai Allah berjanji bahwa Dia akan memberkati berlimpah-limpah karena Dia melihat Abraham dengan begitu tulus mempersembahkan korban bagi Tuhan, begitu tulus beribadah dan memberi korban persembahan bagi Tuhan. Hari ini saudara, mari kita koreksi kehidupan kita. Masihkah kita hidup beribadah? Kalau saudara masih hidup beribadah, masihkah saudara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Masihkah saudara berkorban bagi Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Abraham sehingga dia mengalami Jehovah Jireh dalam kehidupannya saudara. Sehingga Allah berjanji akan memberkati dia berlimpah-limpah ketika dia hidup beribadah sekaligus rela berkorban bagi Tuhan. Yang kedua saudara, di ayat 4 dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara, ketika Abraham bersama dengan kedua bujangnya, bersama dengan Ishak, mereka pergi ke Gunung Moria, itu perjalanan yang jauh, saudara. Bahkan perjalanan yang sangat jauh. Sampai-sampai dikatakan di sini setelah menempuh 3 hari perjalanan, itu pun belum sampai. Setelah menempuh 3 hari perjalanan, akhirnya Abraham melihat tempat itu dari jauh. Dan kemudian dia berkata kepada bujangnya, tinggallah di sini. Nanti kami akan kembali, kami pergi untuk sembahyang, kami pergi untuk beribadah. Artinya saudara bahwa Abraham pergi beribadah dengan penuh perjuangan. 3 hari lebih perjalanan yang harus dia tempuh saudara. Untuk pergi beribadah, untuk pergi mempersembahkan korban bagi Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, apakah kita masih berjuang untuk beribadah? Kalau Abraham mengalami Jehovah Jireh, Allah mencurahkan berkat berlimpah-limpah dalam kehidupannya karena dia beribadah sekalipun harus berjuang. Dia taat beribadah kepada Tuhan sekalipun harus berjuang. Sampai 3 hari perjalanan harus ditempuh untuk melakukan firman Tuhan, untuk beribadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini saudara, adakah kita sedang hidup beribadah dan rela berjuang saudara? Kalau hari-hari ini seringkali hanya karena jarak sekian jauh akhirnya orang tidak beribadah. Karena perjuangan waktu, perjuangan biaya, perjuangan tenaga harus dikorbankan, sehingga itu membuat orang tidak lagi datang beribadah. Dengar saudara, Abraham dia pergi beribadah dengan penuh perjuangan sampai menempuh 3 hari perjalanan. Menempuh 3 hari perjalanan untuk beribadah saudara. Hari ini pun saya tegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara mau berjuang untuk beribadah, maka saudara akan mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, siaplah berjuang untuk beribadah. Saudara, di gereja yang saya layani, yang saya gembalakan, ada jemaat-jemaat yang datang dari jauh.
Ada beberapa keluarga jemaat yang datang dari jauh. Saudara, satu kali istri dari jemaat ini, di mana mereka suami istri setia beribadah, istrinya ini akhirnya melahirkan, saudara. Dan kemudian ketika istrinya ini melahirkan, kami pergi ke kampungnya. Dari tempat pelayanan saya, begitu jauh ke kampung itu, jalannya juga begitu rusak hancur. Dan waktu dalam perjalanan itu, saudara, mulai jemaat-jemaat yang bersama-sama kami berangkat untuk membesuk, untuk mengunjungi jemaat ini yang istrinya melahirkan ini. Mulai ada orang-orang yang bersungut-sungut, jalannya rusak sekali, capek sekali dan jauh dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saya disadarkan akan satu hal dan saya bicara kepada mereka, saya bilang, bayangkan kita sekali ke sini untuk menjenguk dia. Dia setiap minggu datang jauh-jauh, naik sepeda motor untuk beribadah. Dengan berkilo-kilometer, dengan jalan yang begitu rusak. Betapa dahsyatnya, saudara, perjuangan mereka untuk beribadah. Masih ada hari-hari ini orang-orang yang begitu berjuang untuk beribadah. Hari ini saya mau tanya kepada saudara, apa perjuangan saudara untuk beribadah? Adakah perjuangan yang saudara lakukan, saudara kerjakan, yang harus saudara usahakan untuk beribadah kepada Tuhan? Jangan-jangan hari-hari ini, saudara, ibadah kita penuh dengan kemanjaan, di mana semuanya serba simpel, dan itu pun kadang kita tidak setia untuk beribadah. Dengar, saudara, kalau saudara mau mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara, maka hiduplah beribadah dengan perjuangan. Sekalipun harus berjuang, tetap siap untuk hidup beribadah. Maka dengan demikian Jehovah Jireh dinyatakan dalam hidup saudara. Maka dengan demikian janji-janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Itu yang kedua, ibadah yang mengandung janji Tuhan, ibadah yang akan mewujudkan Jehovah Jireh adalah ibadah yang siap berkorban dan ibadah yang siap berjuang. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 5 tadi dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lihat di sini, saudara, Allah memerintahkan dia pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi lihat kalimatnya di sini ketika dia berkata kepada bujangnya itu, dia berkata, kami akan pergi untuk sembahyang dan kemudian kami akan kembali. Dia tahu bahwa Ishak akan dipersembahkan, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah akan menyediakan dan dia akan kembali kepada bujangnya bersama dengan Ishak anaknya. Sekalipun perintah supaya Ishak dipersembahkan itu datang dari Tuhan, tapi Abraham juga tetap percaya bahwa Allah akan menyediakan pengganti Ishak. Allah akan menyediakan korban persembahan sebagai pengganti Ishak. Dan kemudian, saudara, di ayat yang ke-8 menegaskan kepercayaan Abraham. Ketika di ayat 7 Ishak berkata kepada Abraham bahwa semua telah tersedia, tapi di mana anak domba yang akan dikorbankan itu? Di mana akan anak domba yang akan dijadikan korban bakaran itu? Ketika mendengar pertanyaan Ishak, saudara, maka Abraham menjawab di ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ketika Ishak bertanya, di mana korban bakaran? Semua telah tersedia, tapi korban bakaran itu belum tersedia. Lihat, saudara, apa yang dikatakan oleh Abraham, bahwa Allah akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya. Saudara, sekali lagi di sini menegaskan bahwa Abraham begitu percaya bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba sebagai pengganti Ishak anaknya.
Dan waktu itu saudara, mereka sampailah di tempat itu. Dan kemudian Abraham mulai membuat mezbah. Dan pelan-pelan dia mulai mengikat anaknya. Dan kemudian membaringkan anak itu di mezbah korban bakaran. Bayangkan saudara, Abraham punya iman. Tetapi bayangkan detik-detik terakhir anaknya sudah terbaring di mezbah korban bakaran. Bayangkan betapa luar biasanya kondisi itu. Tetapi namun demikian Abraham tetap percaya bahwa Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Maka pada waktu itu tersangkutlah seekor anak domba. Dan kemudian itulah yang menjadi pengganti Ishak. Ketika Tuhan berkata, ketika suara Tuhan terdengar bahwa Tuhan menyediakan sebagai pengganti Ishak. Saudara, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh kepada Abraham. Dan itu terjadi ketika Abraham beribadah dengan iman. Dia pergi sembahyang, dia pergi beribadah ke Gunung Moria dengan iman bahwa Allah menyediakan, bahwa Allah mencukupkan. Sekalipun dia belum melihat kenyataan, sekalipun kondisinya sudah semakin dekat, waktunya sudah semakin dekat, Ishak sudah dibaringkan di mezbah korban bakaran. Tetapi Abraham masih tetap percaya bahwa Allah menyediakan. Kepada bujangnya dia berkata, kami pergi sembahyang, tetapi kami akan kembali. Kepada anaknya dia berkata, Allah pasti akan menyediakan anak domba korban bakaran bagi dia. Dan kemudian itu terjadi saudara ketika Abraham hidup beribadah dengan iman. Sehingga apa yang terjadi? Allah Jehovah Jireh menyatakan dirinya. Allah mencukupkan, Allah menyediakan. Di ayat 14 Abraham berkata, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sampai-sampai dia menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Kenapa saudara? Karena dia mengalami Allah Jehovah Jireh. Bahkan bukan hanya itu saudara, tetapi Allah juga berjanji akan memberkati dia berlimpah-limpah. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa Abraham mengalami Allah Jehovah Jireh dan mengalami janji Tuhan dalam hidupnya? Karena dia pergi untuk beribadah. Dalam peristiwa ini, perjalanannya itu adalah perjalanan untuk beribadah. Dan kemudian begitu banyak orang beribadah saudara. Ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, yang akhirnya berdampak Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupannya. Saudara, yang pertama, Abraham beribadah dengan kerelaan untuk berkorban. Abraham beribadah dengan membawa korban persembahan. Yang kedua saudara, Abraham ini pergi beribadah dengan penuh perjuangan sampai 3 hari perjalanan. Dia siap berjuang untuk beribadah. Dan kemudian yang ketiga saudara, Abraham mengalami Jehovah Jireh dalam hidupnya karena dia begitu percaya. Dia beribadah disertai dengan iman kepercayaan bahwa Allah menyediakan. Kalau saudara mau mengalami Jehovah Jireh dalam hidup saudara, kalau saudara mau mengalami Allah menyediakan dan mencukupkan dalam hidup saudara, kalau saudara mau mengalami Allah menyatakan janji-janjinya secara berlimpah di dalam kehidupan saudara, maka hiduplah beribadah dan sertai ibadah saudara dengan kerelaan berkorban. Hiduplah beribadah dan sertai ibadah saudara dengan kerelaan untuk berjuang. Hiduplah dengan beribadah dan sertai ibadah saudara dengan iman keyakinan bahwa Allah selalu menyediakan, bahwa Allah mencukupkan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah saat ini saudara, saudara percaya bahwa Allah sungguh-sungguh menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh. Ketika kita bersama-sama hidup beribadah saudara, beribadah dengan kerelaan berkorban,
beribadah dengan siap berjuang, dan beribadah dengan iman. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, sehingga saudara mengalami janji-janji Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi saudara, sehingga saudara mengalami janji Tuhan, mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah setiap mereka mengalami Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah mencukupkan. Tuhan kiranya yang campur tangan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka mengalami Jehovah Jireh, mengalami Allah melimpahkan dan mencurahkan berkat-Nya. Itu sebabnya ajar anak-anak-Mu untuk hidup beribadah dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk dalam perjalanan hidup mereka, mereka beribadah dengan siap berkorban, siap berjuang, dan siap untuk tetap menjalani semuanya dengan penuh iman. Maka dengan demikian, setiap anak-anak-Mu akan mengalami Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah mencukupkan di dalam hidup mereka. Maka dengan demikian Allah akan menyatakan janjinya bahwa Dia memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Sebelumnya kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan.
Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati
keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan
mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami, saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus,
Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat
jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.